dan ini akan menjadi game penutupan untuk hari ini. Terlihat adanya agresivitas yang terjadi. Clay mengganggu pergerakan jungling dari Kairi. Dan bahkan bukan cuma dari Clay-nya aja, Nomi juga udah siap siaga di sana dan bahkan diganggu abis-abisan karena cewek terkena dengan adanya Curse of Crow. Sehingga pergerakannya makin terbatas lagi. Ya dan bahkan di bawah menit yang pertama tadi, half dari gold shield-nya sudah habis di plating. Jadi Skylar dia unggul cukup jauh sekarang. Dan kalau kita lihat dari emblem setnya yang terlihat tetap dengan bermain full damage ya. Untuk Parsha, Weapon Master ada di sana bersama dengan Lethal Ignition. Dan lawannya Impurage karena memang dari Valentina sendiri, dia itu butuh yang namanya mana. Biar nggak terlalu sering untuk pulang. Dari Haritnya juga, sebagai gold laner, Mage, Emblem ada cooldown, Inspire juga ada, nambah lagi cooldown, dan yang pasti ada Festival of Blood ternyata. Jadi Starlium-nya ditambahkan dengan Festival of Blood. Makin deres lagi. Makin deres lagi. Oke, tapi untuk keunggulan memang masih coba untuk dipegang ya. Agresivitas yang memang masih menjadi power untuk RRQ dengan Baxia dari Versik. Diikuti dengan adanya Clay yang terus-menerus memberikan adanya sokongan damage juga. Bahkan bukan cuma sekedar damage, efek stun ini ganggu banget. Dan Versik berhasil untuk mencuri satu buah gold crab di arah top lane. Ya, ini seperti sekarang itu berlomba-lomba untuk siapa yang lebih cepat ngebersihin jungle-nya. Creeps yang ada di dalam hutan. Oke, sementara untuk sekarang Skylar di bawah masih nyaman ya untuk bisa melakukan farmingan dengan DPS yang dia milikin. Cewek. Ini dependent banget terhadap skill yang dia punya, tapi Badana bersama dengan Clay hampir saja Feather Ice Strike tadi mengakhiri hidup dari Drian. Giboy sendirian. Yap, sementara sekarang dari area turtle ya udah RRQ dapat lagi ke dalam satu turtle tersebut. Objektifnya kuat banget ya. Betul. Dengan mobilitas cepat, dengan eksekusi yang cepat dan kali ini Clay yang benar-benar nempelin banget tapi dari Tense Prediction kali ini masih 50-50 untuk game penentuan ini. Lucu banget nih Sonic di sana. Oke. Ya dan kata kuncinya untuk RRQ sekarang adalah mobilitas. Itu yang mereka pergunakan sekarang, Banana dengan mobilitas, Versik juga mobilitas, ada Wings by Wings dari Parsha, mobilitas semuanya. Deretan itemnya Furious Hammer untuk Banana. Sementara sekarang pertempuran kembali lagi terjadi. Versik harus mundur terlebih dahulu tapi tidak. Dia malah kembali Kiboy menjadi korban dekat karena sekarang Kiboy harus mundur sedikit demi sedikit. Tapi Versik terus melemparin dengan ban lengkap sama peleknya coba. Ban dalam, belok, sakit ya. Iya, tapi kalau misalnya ngeliat dengan adanya gameplay dari Versik yang kita tahu ya insting junglernya. Dia pemain jungle yang sangat-sangat agresif. Diikuti dengan ada Baxia yang dia punya sustain. Jadi nggak gampang ke punish. Dan ini menjadi power juga. Dilihat Kiboy benar-benar nggak bisa melakukan pergerakan dengan leluasa. Selalu di zoning out, selalu diberikan adanya presensi aja. Ngebuat akhirnya open map dari Kiboy juga terbatas. Ya, dan bahkan berkebalikan sekarang ya, di mana Skylar bisa farming. Dia tadi bahkan nge-freeze satu buah gold katapult di belakang sana. Jadi ya kerugian besar banget ini untuk cewek. Lagi under. Yap, ini di atas sendiri Boots harus mengeluarkan satu Black Dragon Form untuk defensif. Ya. Berarti bukan untuk inisiasi. Dan kita tahu ya power dari Yuzong di saat gak ada Black Dragon Form ini bakal susah banget untuk bisa nge-backup. Dan sekarang Drian sudah selesai dengan Enchanted Talisman-nya. Dia bakal coba untuk berfokus nge-spam, nge-poke terus-menerus. Dan Starlium Sight sudah selesai untuk cewek. Yap. Ini dia. Ya mungkin tambahan damage dari Starlium ini akan lebih membantu cewek untuk bisa mengusir Skylar agar gak terlalu stay di laning dia sendiri. Dan Festival of Blood juga ya akan makin sinergi lagi. Tapi Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Setup posisi sudah terjadi. Wah, Naomi tadi Tyra Reverse connect loh. Sementara Naomi sekarang harus mundur kembali. Tapi Kiboy belum bisa masuk bagian dalam. Dan Way of Dragon membuat Naomi pun masuk ke dalam satu defense begitu baik. Tapi Kiboynya berhasil dihilangkan. Versinya sedikit lagi yang tersisa. Turtle akan menjadi mix siapa karena masih ada Drian dan juga Kairi yang ada di dalam tersebut. Cewek tidak punya lagi zaman Pulse. Tapi dia masih punya Crown Race dan juga Synchron Vision. Dan sekarang Turtle yang berhasil diamankan oleh Versik. Drian yang mulai maju ke bagian depan tapi Boots berusaha untuk bisa memberikan bantuan lewat Furious Dive. Dan juga Dragon Tail yang dia punya. Clay berhasil memberikan zoning out. Membuat dari Unlick pun gak bisa masuk ke area turtle-nya. Betul. Ini penempatan dari positioning dia sebenarnya dari Clay ya. Dengan pembukaan untuk Feather Air Strike-nya sendiri. Dan Onyx tadi mereka cukup siap untuk ambil turtle-nya. Cuman dari Versiknya itu dia sangat cukup untuk memberikan satu retribution. Wah, pede banget dong Kiboy. Tapi Wave Dragon dia tadi udah masuk ke dalam tubuh Skylar. Sekarang malah Kiboy. Satu hit terakhir Kiboy sepertinya mencoba untuk bisa memaksakan ataupun gambling di area tersebut. Karena ada bouncing ball. Yap.
Dan gak ada follow up juga ya. Yep. Tadi masih terlalu jauh teman-teman dari Onyx. Sehingga akhirnya inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy bisa di counter dengan cukup baik dan bahkan dipunish. Membuat dari RRQ semakin snowballing lagi. Oh, iya ada banget tadi corrosive strike dari Skylar juga ya. Masih ada efek stun lagi kan yang bisa diberikan. Yep. Oke, Federal Strike, Naomi harus mundur tapi Versik masuk di bagian belakang. Dia mencoba untuk bisa menghantarkan damage yang masuk ke dalam tubuh dari Drian. Dan juga Keyboy harus pergi dulu ke arah yang berbeda. Versik akan menjadi korban karena sedikit lagi HP tersisa. Versik masuk ke dalam rumput yang salah kah tidak. Mereka dipertemukan dengan ketidaksengaja lalu dipisahkan oleh keadaan dan sekarang Keyboy harus mundur. Ya, mereka harus mundur terlebih dahulu dan bahkan Clay mau coba untuk maju dan ngezoning lagi. Ngasih wings by wings aja, itu udah jadi gertakan untuk Onyx untuk mundur dan di saat Valentina punya feeder ice strike itu bisa di cancel dengan cukup mudah dengan adanya Baxia yang bisa lompat langsung ke backline. Wow. Dan di saat kita semuanya fokus ke bottom lane, Banana dapetin 2 lane tadi. Mid dan juga di gold lane. Di XP lane dia. Dan itu menjadi keunggulan yang sangat-sangat kembali bisa dimanfaatkan oleh RRQ Onyx. Dengan metode pick off yang memang bisa dibawakan, Chow, power, pick off dari Keyboy di sini masih belum kelihatan karena follow up damage-nya masih belum cukup. Karena depannya itu ada Baxia sama Kufra. Yap, dan bisa dibilang sekarang sepertinya Onyx kayak kalau dari 2 turtle pertama ini ada goyang nih Onyx. Ada goyang, tapi sekarang turtle-nya udah di stand up, tapi turtle-nya berhasil langsung diambil. Coba lihat versi nggak berhasil menabrakkan diri ke arah 1 orang, tapi udah ada PDS yang langsung berhasil diamankan lewat. Ada pergerakan IMMU yang dimiliki oleh Drian dan mereka semua belum ada yang tumbang satu pun. Tapi yang dinotis Kairi masih belum ikut team fight ya. Dia masih sibuk untuk leveling karena levelnya sekarang walaupun goldnya di lead sama RRQ, levelnya masih bisa nyaingin lah. Iya betul. Dan invasi yang dilakukan oleh Versik juga, ini kan karena mereka sama-sama fighter, sama-sama pakai season hunter ya. Mereka sama-sama cepat. Jadi untuk Versik ketika dia lagi datang ke jungle lawan, itu otomatis sudah habis. Wah, peperangan yang kembali terjadi dong. Skylar. Zaman Force bahkan busnya siap untuk langsung landing. Tapi sekarang ada 1 orang yang berhasil langsung dihilangkan dari tiap tim. Dan juga sedikit lagi berhasil Naomi langsung menghilang nasabah. Versik yang tertinggal sedia di bagian belakang. Versik langsung jadi bola-bola dan masa. Hilang sudah 3 player dimiliki oleh RRQ lewat 1 setup yang bisa dibilang gagal total. Tapi masih ada kompensasi. Auto turret di arah mid berhasil untuk dihancurkan. Tapi Yap. targeting dari Keyboy di saat banyak banget yang kena 1 jet bundo, itu yang kena Skylar. Ya dan itu juga cewek mahal. yang masuk dari belakang yang Yap. memang tidak terkawal sama sekali. Yap. Jadi dia bebas untuk memberikan zaman force-nya dan langsung ngedash. Tadi juga Tyrant Sledge-nya didinai sama Shunpo kan. Yap. Itu dia bisa menghindari efek Dan- isinya. Dan semakin lama seperti Wait, semakin wait, wait, berbahaya untuk RRQ. Cewek masih selamat kabur dari area tersebut. Untungnya ya, dibalik tadi kalau dari sisi point kill yang terlihat, mereka gagal total banget dari stand up barusan. Oke. Cuman defensif dari Onyx sekarang semakin kecil lagi. Yap. Pagernya 1 persatu didobrak. Pagar 1 persatu dan ini dia yang bisa replaynya Om. Ya ini menurut gue mereka terlalu dalam juga di mana 4 pemainnya cewek langsung bebas. Dia di kanan. Buka zaman force-nya dan jangan lupakan ada efek petrify yang dipakai oleh bots juga tadi. Dan membuat langsung tim fight-nya berubah arah angin. Onyx mereka dapetin 3 dari RRQ. Iya dan Versik pun oke dia punya escape ya dengan adanya shield unity dia bisa tabrak sana ke sini. Tapi kena efek terrifying tadi dengan shield unity yang masih cooldown. Ya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya bisa dipunish oleh Onyx. Dan sekarang RRQ masih coba untuk bisa mempertahankan keunggulan mereka melalui gold lead-nya. Objektif kepada 3 outer turret yang sudah dihancurkan. Lord yang pertama sekarang sudah muncul, tapi Keyboy sekarang udah makin berani lagi untuk bisa melakukan zoning out dan mencari informasi. Yap, Tyrant Revenge hampir saja bisa mendapatkan, tapi sekarang Drian langsung disuruh mundur karena Banana hadir dari tersebut Keyboy. Belum lagi Versik, ada efek knock-up yang dihasilkan. Mereka semua masih berada di dalam satu landing yang sama, satu area yang sama. Karena untuk sekarang semuanya di situ. Semuanya benar-benar nyari informasi dan mau ngusir pergerakan dari Onyx. Dan Lordnya pun masih coba untuk dikontrol terlebih dahulu. Pengusiran mundur 1 kali longem strike aja. Itu udah lumayan ngasih damage ya untuk Keyboy. Dipaksa untuk mundur lagi, maju mundur. Tapi memang harus dicari informasi kalau misalkan Onyx gak mau tertinggal. Yap, Versik berusaha untuk emang bisa nahan di situ loh. Agar tiap player dari Onyx juga ingin maju. Tapi sulit banget untuk mancing mereka Om. Ya, yang sulit sekarang adalah Versik under level. Jadi ada Yep. perbedaan damage dari Retribution yang bakal dipakai oleh Kairi juga. Dan tetap dengan kehadiran Yuzong di sini yang bakal bisa melompat ke bagian belakang. Baik lanernya nggak aman sama sekali antara Skylar atau bahkan untuk Clay. Jadi mereka harus hati-hati banget dan jangan lupakan Deadly Catch. Walah. Waduh, Waduh. Kena crab claw cannon ya. Claw Cannon. Kalau cannonnya nakal banget ya.
Ya, untuk damage pantulannya apalagi ya, yang di Iya. belakang itu yang berasa loh. Masalahnya iya, yang bahaya yang di belakang. Yang di belakang yang bahaya. Sama kayak kesetrum ya kadang ya. Yang di belakang yang bahaya. Dan itu sakit banget memang damage dia. Kayak Eudora kan. Iya. Bisa lompat-lompat ke belakang damage-nya. Iya. Yap. Oke, tapi untuk kali ini masih coba untuk tarik ulur dulu. RRQ menurunkan sedikit temponya, Wait. atas agresivitasnya, tapi Keyboy Langsung di all in saja kah? Tidak, karena sekarang Drian berusaha untuk bisa maju. Kita bisa memberikan backupan. Ada satu tertarik tadi langsung remuk sendiri. Terlihat sekarang Versik masih berputar-putar mencari informasi. Banana ada setup posisi baru. Boots-nya langsung diusir mundur. Federasi langsung dikeluarkan. Tapi Boots masih berhasil kabur dengan satu free step yang dia miliki. Akankah Boots bisa mengeluarkan lagi karena Black Dragon Form yang dimiliki? Dan benar saja Boots sudah mengeluarkan satu Black Dragon Form. di trigger. Tapi memang agak sedikit overextend ya di area Lordnya. Sehingga lane atasnya udah terbengkalai dan bahkan dibiarin untuk bisa menghancurkan 2 turret. Yang akhirnya bisa menjadi tabungan untuk Onyx. Ya itu 2 turret gratis ya. Gratis. Untuk Oni karena kita melihat betapa lamanya RRQ mereka nahan secara terus menerus. Yap. Dan War X bukan jadi prioritas item ternyata untuk Kairi. What? Oke, ada satu lagi. Way of Dragon, tapi Versik masih berusaha kabur dari tersebut. Versik masih berusaha kabur, tapi masih Drian. berhasil. Nomi berhasil membuat Versik yang selamat dari tersebut. Dan juga Banana mencoba untuk bisa mengejar Drian. Sedikit lagi HP tersisa. Bush yang mencoba untuk bisa memberikan backup. Dragon Tail tadi dikeluarkan dan tidak ada yang tumbang. Satu pun dari kedua tim ini. Wow, pertukaran skill, pertukaran damage. Tapi dengan kalkulasi yang matang juga mereka berhasil untuk escape dari peperangan yang begitu saja terjadi. Dan sekarang dari Onyx mereka perlahan juga membeli waktu, main kiting, dan goldnya udah hampir kesalip nih. Iya, karena tadi perbedaan gol juga ya 900, 1000 dan sekarang sudah mulai terkejar. Karena dari Onyx mereka dapat 2 turret yang ada di top lane. Itu Free. dia tadi free dari untuk Onyx karena lebih rapi untuk wave management dari Onyx-nya. Karena ada 2 wave tadi kalau aku ngeliatnya yang jalan di top lane. Buset, Federasi tapi Keyboy digagalkan. Tyrant Revenge bagus banget. Ada tindakan perlindungan yang dilakukan. Dan siap-siap seperti kita melihat ada Tone Part Memory masuk ke dalam tubuh dari Keyboy. Dan Keyboy memang di-punish ya, akhirnya counter initiate yang dilakukan juga untuk bisa menyelamatkan play. Membuat kali ini Onyx harus terpisah dengan 4 playernya saja. Dan membuat dari RRQ sekarang makin free lagi untuk bisa eksekusi ke arah Lord. Oke, Banana tadi bagus banget loh. Cewek nggak bisa gerak maju selangkah dari rumputan yang ada di area Rokursa. Di Nggak zoning bisa. habis. Di zoning habis dia. Ketempelan ya, ketempelan Pakito. Sementara sekarang Naomi membuat lagi sebuah perimeter dan juga cewek. Tapi ternyata Lord yang kali masih berhasil langsung diamankan juga oleh pemain aksi. Tapi Banananya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada Daddy Crunch dan mereka semuanya berhasil mundur untuk RRQ. Yap, berpuas dengan adanya Lord yang bisa diamankan. Bertukar dengan adanya nyawa dari Banana. Dengan 25 detik waktu spawn nantinya akan bisa memperkuat lagi dan mengawal Lord yang sekarang sudah berjalan di area top lane. Dan perlu diingat ini adalah Lord yang enhance. Inner turret Betul. sudah sisa sedikit lagi dari segi HP-nya. Yep. Dan pastinya bakal ditabrak ya untuk Lord yang berjalan di bagian atas sana. Tapi ya RRQ mereka terlalu lama untuk menahan seperti itu. Jadi mereka mau gak mau harus bisa setup. Entah ini mereka harus memilih apakah mengawal Lord ini atau hanya akan mengawal Super Minion. Oke, dan Lord berhasil menabrak satu inner turret di area atas. Versik berhasil menabrak cewek. Ada sinkron dan juga Naomi. Tyrant Revive, Tyrant Raja, hanya saja Naomi. Tidak ada backup, tidak ada pola damage dan juga untuk kali ini Keyboy berhasil mendapatkan satu orang hanya saja. Sama kejadiannya, tidak ada follow up damage. Tidak ada follow damage dan satu buah flicker Tyrant's Revenge. Itu terlalu dalam nampaknya sehingga ada damage dari turret juga dan diganggu dengan satu jet kundo. Oh, ada Purify. Oh, ada sebenarnya. Purify juga. Ada Purify-nya, itu yang nyelamatin cewek sebenarnya Purify tadi. Yep. Dan itu di hasil akhir dari Lord tadi. Masih bisa di-defense oleh Onyx meskipun mereka habis antara inner dan juga outer turret-nya. Tapi sekarang RRQ kembali leading gold yang sedikit. Ini semua faktor pembedanya hanya akan datang dari satu team fight. Dan kita masih menunggu untuk team fight seperti apa yang bakal dipakai oleh RRQ ataupun Onyx. Karena Onyx ya sebenarnya dari Harit sendiri cewek dia udah punya chance ya. Dia bisa ngasih damage yang besar. Tapi yang diwaspadai adalah kapan Naomi akan melompat, kapan Naomi akan Itu terlihat. dia. Dengan Naomi, dengan adanya Kufra, kita semua juga bisa belajar nih. Hmm? Kalau jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kau hentikan. Kadang itu yang akhirnya membuat jadi tertekan. Betul. Dan Jadi- harus dipaksa untuk melupakan. Yap, jadi terima kasih untuk pelajaran yang sangat-sangat menyakitkan. Oh. Oke, jadi untuk sekarang kita fokus lagi Om. Ini dia itemnya. Yap, dari item build-nya jelas untuk kedua match mid laner ini mereka akan bermain dengan full damage. Banana juga masih tetap dengan satu Hunter Strike tadi. Furious masih. Furious Hammer, Bloodlust.
dan juga Domi bersama dengan Athena Shield. Sedangkan Hunter Strike tadi baru selesai untuk Boots. Ya, dan keunggulan dari RRQ masih susah ya untuk bisa menembus nih lini pertahanan dari Onyx. Dan Keyboy masih mencari target siapa yang akan ditendang olehnya. Yang di targeting itu cuma ada Clay dan juga Skylar harusnya. Nah ya, dan kalau kita melihat ya, item build dari Keyboy, ini dia cukup respect sih. Untuk second item build defense dia, itu adalah Immortal. Ini dari game pertama sampai dengan game yang ketiga. Mayoritas seperti itu. Ya, oke. Tapi kalau melihat ya dengan adanya Purify kembali ya, menjadi teritori aman juga untuk positioning. Agar tidak terkena dengan adanya pick off yang terjadi untuk Keyboy-nya. Dan sekarang Lord yang kedua sudah muncul di Land of Dawn. Dan kembali dari RRQ dengan keunggulannya mereka udah set up terlebih dahulu. Dan Keyboy masih mencari informasi sedangkan Onyx masih mencoba untuk manage dulu nih dari wave minion yang udah mulai berjalan di 3 lane yang berbeda. Yap, Lord lagi dan lagi setupnya menjadi milik dari RRQ. Konsil? Tapi ada konsil, Drian siap maju, Keyboy siap menendang. Siapa yang akan menjadi korbannya? Tapi baru ada sebuah hal yang memang sepertinya cukup salah, namun berhasil untuk bisa menjauhkan fencing dari tersebut. Dan juga Banana become a hero. Banana berhasil mendapatkan satu Lord tersebut, tapi di depan yang berbeda pun berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Dobby berhasil menabrak Keyboy. Satu hit terakhir dan Lord menjadi milik dari RRQ. Itu versinya udah dijauhin kan, udah ditendang. Tapi memang satu hit terakhir dari Banana bisa membawa RRQ kembali mendapatkan Lord yang kedua. Yes, itulah dia kekuatan dari Pakito di meta yang sekarang ya. Yes. Punya damage, bisa juga buat zoning lawan, dan bahkan berlaku sebagai tank. Sebagai penerima damage yang besar. Yap, dan Lord masuk, akankah ini menjadi hal yang sangat tidak baik untuk Onyx sebagai match pembuka mereka. Mereka udah bisa dikalahkan karena sekarang Lordnya, masih sabar dulu. Banana fokus ke bagian bawah, Drian mencoba untuk bisa mengatakan damage. Naomi masih mundur lagi, mereka sepertinya masih bisa nge-defense. Untuk high ground emang kuat banget ya. Dia ada Harit, dia Betul. ada Bane juga. Tapi kalau misalkan kita berkaca untuk waktu Onyx versus Echo, tanpa Lord mereka bisa nahan selama itu dan bisa melakukan comeback. Akankah terjadi kembali? Dan itulah yang sekarang harus dilakukan oleh Onyx kalau mereka mau menang ya. Betul. Mereka defense dulu. Dan berbeda jelasnya karena Kairi di sini dia bukan hero yang bisa lincah. Ini adalah hero yang tipikal kita team fight. Gak ada lagi jalan lain, mungkin gak nge-flank, gak gimana. Karena deadly catch-nya pastinya dilepaskan dari depan. Ini untuk mengganggu lawannya yang nabrak juga. Tabrak dibalik tabrak lagi Betul. ya. Biar nantinya Tapi- nggak terlalu terganggu. Yes, dan sekarang Pakitonya Banana ini yang harus diungsikan sih terlebih dahulu. Diperhatikan ya. Betul, karena Banana bebas banget. Memang 0-1-1 mungkin untuk skornya, tapi dia sustain banget. Yap. Dia punya Brave Smite yang dipakai, ada agility juga. 5% loh, 6 second sekali, bukan 8 second. Quantum Charge 8 second. 6 detik sekali dan itu Betul. cepat durasinya ya. Ini aja 18 menit gak kerasa kan. Udah kayak ngisi 5% terus-terusan gitu. Terus. 5% HP, makasih. Makasih. Tapi Onyx mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu. Dengan hancurnya 2 base turret di area middle dan juga di bottom. Dan RRQ mereka masih coba untuk sabar. Mereka masih coba untuk mengulur terlebih dahulu dan mencari momentum untuk bisa melakukan adanya dorongan untuk bisa menembus benteng pertahanan dari Onyx. Ya, dan ya ini dia tadi. Ini udah dijauhin kan Betul, pada kena knock up juga dari sih. iya sih. Dan ini banyak banget pertukaran damage dan turn apart memory yang menjadi eksekusi. Banyak banget stopper lihat Keyboy. Udah mundur, akhirnya dipaksa untuk keluarin flicker. Bener, stoppernya banyak kan. Dari Kufra, dari Brody Baxia. bisa, Baxia bisa, Pakito geser-geser juga bisa. Course of Crow aja kan stop. Semuanya punya lah ya berarti Iya. ya. Oke, cukup melambat lagi ya. Dan ini jujur, ini adalah pemandangan yang jarang banget kita lihat dari Onyx. Yap. Betul. Kapan best turret Onyx terakhir pecah? Tapi dengan adanya 5 stopper, apakah akan menyetop juga nih dominasi dari Onyx? Oke, harusnya dengan adanya pergerakan yang bagus banget dari RRQ, ini akan menjadi sebuah sirine perang yang sangat-sangat bagus ya. Dan mungkin bisa menjadi satu hal pembanding untuk tim-tim lain mencari celah dan juga melihat celah yang ada di dalam Onyx itu sendiri. Ya, dan aku lihat Banana tuh improvementnya jauh banget ya. Tapi Wah, Keyboy, tapi Banana. Dan tahun depan memory dikeluarkan, Feather Ice Strike semuanya dipukul mundur. Lordnya dikuasain oleh RRQ. positioning Clay lihat. Gimana cara dia bisa targeting untuk nge-damage ke arah backline-nya. Banana juga yang langsung pukul mundur, tapi Boots hadir dengan Black Dagger Form. Nampaknya masih belum cukup untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord yang sudah evolve ini. Yap, dan bahkan gak ada pertukaran sama sekali yang didapatkan hancur. oleh Onyx. Oke lah, itu bonus.
Turret untuk digigit Onyx. hiu hancur. Betul, bisa ya. Dan ini adalah Evolve Lord dan tanpa pertukaran tadi agak rugi. Bahkan rugi besar untuk Onyx. Karena mereka nggak nge-trade sama sekali dengan kill yang bisa mereka dapatkan mungkin tadi. Karena ya sekali lagi zoning out yang dimainkan oleh RRQ luar biasa ya. Kita tahu bagaimana Titan Revenge, Titan Red setup dari Naomi. Dikombinasikan Banana yang ngusir mundur semua. Ditambahkan lagi tadi dengan Feather Airstrike. Yep. Ini udah nikmat banget ya. Sekarang Lordnya hadir mungkin untuk Butch. Nggak bisa langsung mengeluarkan Black Dragon Form-nya lagi. Karena mungkin entah nantinya udah masa cooldown ataupun akan ada fight sebentar baru bisa mengeluarkan ke arah Black Dragon Form-nya. Betul, tapi ini Lord Evolve nih. Iya. Yang bakal coba untuk langsung dikawal. Kita tahu ya akan nambah lagi dari segi damage-nya. Dan apakah Lord ini masih bisa di-defense sih sama Onyx? Nah. Karena udah mulai masuk ke Nah. dalam base-nya. Itu dia Banana masuk dari sisi bawah. Wah, itu damage sakit banget. Kairi hanya menyisakan sedikit saja NP. Tapi untuk base-nya masih bisa terjaga dan juga pertempuran terjadi. Oh. Jadi salah tadi dikeluarkan hanya saja sekarang satu orang Butch-nya. Butch. Mencoba maju ke bagian dalam What? Butch berjuang sendirian dan juga sebuah pergerakan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Naomi sedikit lagi bisa disai. Immortal lemparkan full Butch tapi barusan Naomi udah kehilangan dari Immortalnya. Tapi ada satu flicker dikejar oleh Kairi. Bahkan sekarang Konsi dikeluarkan tapi Persik tetap untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff dan Onyx masih bisa mendefense base mereka. Masih bisa mendefense dan masih bisa bertahan dengan base yang benar-benar udah terekspos, udah kecicil juga. Dan satu lagi dorongan melalui Lord Evolve masih belum cukup untuk bisa meruntuhkan benteng pertahanan dari Raja Langit. Yap, dengan adanya Deadly Catch, Boots yang langsung lompat ke belakang dengan Petrify dia. Ini membuat clear wave minion yang sangat cepat sekali tadi. Ya, Langsung bersih semuanya, apalagi ada Drian dengan Valentina dia dengan full item damage juga. dan dipisahin juga ya, Boots-nya misahin ke belakang. Betul, semua harus Depannya fokus bisa ke Boots. di-clear. Sama Semua. Deadly Catch. Betul, Jadi Lord tanpa pengawalan ya. iya. Masuk sendirian loh. Gak ada pas pam Lord ya jadi tadi. Yap, dan sekarang Onyx mendapatkan beberapa rumput untuk mereka bisa bergerak maju. Oke, tapi in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-22 udah tinggal berganti-ganti item aja. Betul. Immortal udah jadi item wajib karena waktu spawnnya bakal makin lama lagi. Tapi Onyx dengan momentum tersebut mereka bisa menemukan titik balik tipis-tipis nih. Yap, yang diwaspadai jelas adalah Harit ya, karena dia magic damage. Ada dua orang dong jackpot dong daerah tersebut. Tapi Wave Dragon ya tadi udah langsung dikeluarkan. Keyboy ditabrak itu dapat memoris yang keluar dan sekarang Keyboy-nya menghilang. Cewek, Di cewek. menit sini akan sangat berbahaya sekali. Tapi cewek berusaha untuk bisa mempertahankan Kairi? dirinya di tempat yang berbeda. Kairi berhasil untuk didapatkan. Ada Immortal yang pecah. RRQ mendapatkan momentumnya. Kairi yang terpanis tanpa adanya escape ability tambahan. Dua player yang hilang dari Onyx. Mereka pasti akan kurang dari segi defensif dan RRQ. Mereka akan memaksa base-nya untuk dihancurkan. Oke. Tahun depan memori tadi seperti udah langsung dikeluarkan oleh Skylar. Hanya saja sekarang Black Dragon Form akan landing ke arah mana. Udah ada zaman force lagi tapi cewek ditabrakin. Ceweknya hilang. Banana masih punya Immortal. Banana mulai maju ke bagian depan dan juga Onyx. Mereka ingin berjuang sekali lagi walaupun dipaksa untuk perhatian. Game menjadi milik RRQ. Raja dari segala raja berhasil untuk menurunkan Onyx dari kedudukannya di